Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Empat sekolah dasar di Padang dilebur jadi satu. Siswa kebingungan. Seorang tersangka pencuri telepon genggam di Padang ditangkap polisi di rumahnya. Baru pertama kali, mobil layanan SIM keliling masuk ke kampung-kampung. Berbaris, bikin dua barisan dulu semuanya sini dulu. Belasan murid kelas 4 ini masih berbaris di halaman sekolah. Sementara di kelas lain, teman-teman mereka sudah mulai proses belajar mengajar. Mereka masih kebingungan mau masuk kelas yang mana, karena belum mendapatkan kepastian dari sekolah. Persoalan ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 1 Bungopasang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, pada Senin pagi. Dampak dari peleburan 4 sekolah, yakni SD Negeri 01, SD Negeri 51, 17, dan 05, dilebur menjadi satu, yaitu Sekolah Dasar Negeri 01. Salah seorang wali murid mengaku tidak mengetahui sekolah anaknya telah dilebur menjadi satu. Semula, anaknya murid di SD Negeri 17, setelah dilebur dan menjadi satu sekolah dasar, anaknya pun menjadi minder untuk masuk kelas. Menurut Kepala Sekolah Dasar Negeri 01, peleburan 4 sekolah di Komplek Tabing ini merupakan kebijakan Dinas Pendidikan Kota Padang dan pihaknya hanya melaksanakan kebijakan tersebut. Dampak dari peleburan ini, SD Negeri 01 memiliki hampir 1.000 murid. Orang tua murid sudah diberitahukan melalui grup percakapan di media sosial yang dimiliki masing-masing kelas. Nggak tahu lo udah masuk baru ini atau dia kawan baru nggak lo tahu dong. Dibilang minder nggak lo susah bergaul gitulah. Kelas 3 biasa kan SD 17 jadi pindah 51. Sebenarnya informasi ini sudah ada dibuat di grup, masing-masing sudah dibuatkan grup WA orang tua. Cuman kita kan sama-sama juga tahu mungkin orang tua belum memperhatikan ini sehingga terjadi sedikit problem di pagi hari ini. Dan kebetulan juga cuaca tidak mendukung. Sebenarnya kami schedule kami akan membariskan siswa dulu di lapangan. Cuma karena cuaca lagi tidak mendukung, hujan, ini tidak bisa kita laksanakan. Persoalan ini akhirnya bisa diselesaikan dengan baik, hingga semua murid mendapatkan kursi. Sebagian orang tua terpaksa menunggu di luar kelas untuk memastikan anak mereka mendapatkan tempat duduk di bagian depan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kasus pembunuhan yang menghebohkan warga Padang Pariaman pada tanggal 5 Juni lalu direka ulang Satreskrim Polres Pariaman Senin pagi. Korbannya diperagakan oleh anggota Polwan dan dihadiri para saksi dan jaksa dari Kejaksaan Negeri Pariaman. 12 adegan yang diperagakan hingga korban Rosmita tewas. Sebelumnya antara korban dan tersangka Ali Umar yang masih satu kaum ini terlibat pertengkaran karena korban menjual tanah pusaka tidak disetujui tersangka. Reka ulang ini dilakukan di halaman asrama Polres Pariaman karena Satreskrim hanya membutuhkan adegan pembunuhan. Selain itu, pembunuhan terjadi hanya pada satu lokasi. Kami melaksanakan di seputar lingkungan Polres ini karena menurut kami bahwa kejadian itu cukup dilaksanakan di sini saja karena kita lebih berfokus pada adegannya atau perbuatan tersangka itu, tidak karena TKP-nya hanya satu TKP saja sehingga kita hanya melihat bagaimana adegan yang dilakukan oleh tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara karena melanggar pasal 338 KUHP tentang tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.
Petugas Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan razia pengemudi mobil yang parkir di bahu jalan hari Senin. Beberapa kendaraan di kawasan Jalan Sawahan Padang ditindak. Petugas memberikan surat tilang berwarna putih dengan kop Dinas Perhubungan dan Pemko Padang karena melanggar Perda Kota Padang nomor 9 tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Padang nomor 32 tahun 2021. Namun kegiatan tersebut dikecam pemilik mobil. Mereka mengaku tidak tahu adanya larangan parkir di bahu jalan di dalam Kota Padang. Pemilik mobil juga menganggap petugas Dinas Perhubungan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Sebab mobil yang lain dibiarkan pergi, sedangkan mobil mereka ditindak. Padahal mereka sama-sama parkir di bahu jalan yang sama. Parkir di sini Pak, saya udah tahu Pak. Parkir dalam udah penuh kan gitu. Jadi udah tahu dipanggil aja sini langsung tilang gitu. Tahu saya itu banyak aja parkir liar gitu Pak. Kalau mobil saya aja ditindak. Saya udah tahu juga Pak, saya dari Jambi Pak. Iya Pak. Ya sedikit dirugikan sih karena tadi di depan mobil saya ada juga mobil yang berhenti. Cuma ibu-ibu itu langsung pergi aja. Setelah ngobrol sedikit dengan petugas, ibu itu pergi pas di depan saya lihat. Ya sesuai saya ya memang saya bisa salah ya harus mengikuti prosedur lah. Prosedur yang berlaku ya aturan. Sebelumnya ada sosialisasi nggak masalah ini? Belum ada. Ironisnya, razia ini hanya dilakukan di seputaran Sawahan dan Katib Sulaiman. Sedangkan di beberapa ruas jalan lainnya seperti Jalan Sudirman, tepatnya di depan Mapolda Sumbar, dan Jalan S. Parman, di depan kantor Kemenkumham Sumbar, banyak kendaraan yang parkir bahkan hingga 2 lapis, namun tidak disentuh petugas. Komandan Regudis Hub Padang mengatakan pihaknya tidak tebang pilih. Mereka menggelar razia di lokasi sesuai dengan perintah komandannya. Kita nggak tebang pilih. Mau plat merah dia, mau dia itu anggota, yang penting kita tidak dulu. Sesuai aturan atau perda yang berlaku. Yang di daerah misalkan kayak di depan Polda atau di depan DPRD Sumbar gimana itu Bang? Kalau itu kita belum ada perintah untuk penertiban daerah itu. Jadi kita sesuai perintah yang diperintahkan sama komandan daerah yang telah diperintahkan. Razia parkir di bahu jalan selayaknya dilakukan di semua tempat, termasuk di bahu jalan depan kantor Kemenkumham Sumbar yang terparkir hingga 2 lapis yang menyempitkan badan jalan. Robiham melaporkan dari Padang. Kau diketuakan dikiknya Mas ini. Haji Zaldi 500.000. Haji Zaldi 500.000. Badonce adalah salah satu tradisi mengumpulkan uang di kalangan masyarakat Pariaman. Biasanya dilakukan ketika hajatan yang membutuhkan biaya besar. Dengan menyebutkan nama dan jumlah uang yang disumbangkan, dalam hitungan menit, uang ratusan juta rupiah dengan mudah terkumpul. Dengan menggunakan alat pengeras suara, satu persatu nama dan jumlah uang yang diberikan akan disebutkan oleh pembawa acaranya. Hal ini akan memancing orang lain untuk berlomba memberikan sumbangan. 300.000 rupiah. Dari Mingkulu kan tidak ada terdengar tadi. Lado. Penyumbang berasal dari berbagai status sosial masyarakat, baik yang berada di kampung halaman maupun yang pulang dari rantau. Seperti kali ini, Badonca dilakukan untuk pembangunan kantor Wali Nagari Kapalokoto, Kabupaten Padang Pariaman, yang diawali dengan peletakan batu pertama. Secara keseluruhan, panitia membutuhkan dana 2 miliar rupiah. Untuk tahap awal, hanya dibutuhkan dana 700 juta rupiah. Dalam 3 kali Badonca saja, telah terkumpul uang 400 juta rupiah. Hal itu karena tingginya rasa percaya masyarakat terhadap tujuan Badonca tersebut. Tidak pernah ada rasa kecurigaan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan. Memang di budaya kita Piaman, cara berdonce dengan luar biasa. Ini sebelumnya sudah berdonce, di Impak sudah berdonce, di Rantau dengan Rana sebelumnya sudah berdonce, Lebaran Idul Fitri kemarin berdonce untuk pembangunan kantor Wali Nagari ini, sehingga sudah terkumpul uang lebih kurang 400 juta. Acara Badonca biasanya diakhiri makan bajamba.
Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.